Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarat kitab tauhid, dan kita masih berada pada bab yaitu diantara sebab kafirnya manusia dan meninggalkan agama mereka adalah hulu, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Kemudian di sini disebutkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap ghulu atau berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap ghulu itulah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Bapak sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pada hadis di atas, beliau memperingatkan kepada umatnya dari perbuatan hulu, ya, atau berlebih-lebihan dalam segala hal, ya, semua bentuk hulu, ya, termasuk perbuatan menambah-nambah syariat dalam agama ini, menambah-nambah dari batas yang telah ditentukan oleh syariat, ya, maka itu termasuk hulu, ya. Syariat Allah sudah ada batasan-batasannya, terus kemudian kita menambah-nambahi, maka ini termasuk sikap atau perbuatan hulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi Nabi di sini memperingatkan kita dari sikap hulu, jangan atau jauhilah oleh kalian sikap hulu, karena sesungguhnya sikap hulu itulah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya, maka hendaknya kita memperhatikan hal tersebut, ya, jangan sampai kita berbuat hulu, ya, dalam agama ini, baik dalam perkara keyakinan maupun dalam perkara amalan. Nah, di antara hal tersebut adalah sikap hulu di dalam mengagungkan orang-orang soleh, ya, yang dapat menimbulkan kesyirikan, yang dapat menimbulkan penyembahan kepada orang soleh tersebut, ya, seperti orang-orang sebelum kita, ya, dan hulu itu yang telah binasa umat sebelum kalian, ya, seperti siapa? Kaum Nasrani, ya, mereka berlebihan menyembah siapa? Mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya lama-lama menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh awalnya hanya membuat patung saja dalam rangka untuk apa? Mengenang jasa-jasa orang soleh. Ya, lama-lama disembah patung tersebut. Jadi mengagungkan orang soleh, ya, ini kalau berlebihan bisa menyebabkan apa? Penyembahan kepada mereka. Ya, kalau zaman sekarang, ya, terlalu berlebihan mengagungkan orang soleh, ya, Pak Ustadz, Pak Kiai, ya, atau yang dianggap wali misalnya, atau yang dianggap keturunan Nabi misalnya. Ini kalau berlebihan tidak boleh, tidak boleh. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam di atas alasan pelarangan beliau terhadap sikap hulu ini, melampaui batas ini, yaitu bahwasanya sikap hulu ini merupakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu.
Ini makanya Nabi Muhammad SAW melarang kita bersikap wudu. Bahkan kemarin kita sebutkan ya, jangan kalian bersikap wudu ya, kepadaku berlebihan sebagaimana orang Nasrani bersikap wudu kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh. Jadi agungkanlah, hormatilah Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mestinya. Ya, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan begitu. Ya, sehingga sekarang kita tidak menghormati Nabi SAW itu juga salah. Meremehkan tidak boleh, karena beliau adalah Rasulullah, harus kita taati beliau. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh hulu, menempatkan beliau sejajar dengan posisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Karena beliau adalah seorang hamba, bukan seorang Tuhan, tapi beliau hamba. Maka beliau mengatakan, maka katakanlah aku adalah apa? Hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Rasulullah, maka hal ini ya mengharuskan kita untuk menjauhi perilaku mereka dalam masalah ini, orang-orang terdahulu, umat sebelum kita. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjauhkan diri kita agar tidak terjatuh dalam perkara yang membinasakan mereka. Ya, sebab orang yang bersekutu dengan mereka pada sebagian perilaku mereka, ya, termasuk sifat gulu ini ya, maka dikhawatirkan kita juga akan mendapatkan kebinasaan seperti mereka. Ya, karena sikap gulu ini yang menyebabkan binasa umat-umat sebelum kita. Maka Nabi Muhammad memperingatkan kita SAW, memperingatkan kita, ya, jangan kalian bersikap gulu. Karena sikap gulu ini yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Di antara faedah hadis di atas yang pertama yaitu larangan dari hulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas, baik dalam masalah akidah, keyakinan maupun dalam masalah amaliyah ibadah. Ya, sholat, ya, zikir dan seterusnya. Ini dalam beramal tidak boleh berlebih-lebihan dan melampaui batas yang telah ditentukan syariat. Ya. Syariat sudah menjelaskan, ya, sholat itu caranya seperti ini, wudu caranya seperti ini. Ya, berzikir itu jumlahnya sekian, yang dibaca ini itu, ya. Maka tidak boleh kita nambah-nambahi, ya, ngarang-ngarang sendiri, ya, dengan alasan apa? Kan ini lebih baik, ya. Yang lebih baik menurut siapa dulu? Lebih baik menurut manusia belum tentu baik menurut syariat. Ya. Sesuatu yang melampaui batas dalam syariat ini adalah jelek menurut syariat. Sholat subuh yang paling baik jumlahnya berapa? 2 rakaat. Kalau ditambah lebih baik atau tidak? Sholat subuh 5 rakaat. Ini lebih baik atau lebih jelek? Lebih jelek Pak menurut syariat. Meskipun menurut manusia kan lebih baik Pak Ustaz, 2 rakaat dibanding 5 rakaat. Banyak mana? 5 rakaat. Kan lebih baik 5 rakaat. Ini baik menurut siapa? Menurut jenengan Pak. Tapi menurut syariat ini jelek. Kenapa? Karena syariat apa? Ini menentukan sholat subuh berapa? 2 rakaat. Tidak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Sampai kiamat dia 2 rakaat. Ini contoh saja, ya, contoh mudah. Begitu juga dengan amalan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, faedah yang kedua, yaitu jeleknya akibat dari hulu, yaitu apa? Kebinasaan. Ya, hadis tadi, saya menjelaskan kenapa kita diingatkan dari hulu, karena hulu inilah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Nah, ini menunjukkan jeleknya apa? Hulu, jelek sekali. Itu tercela dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu agar kita bisa menjauhi kesalahan-kesalahan mereka. Jadi maka dalam Al-Quran itu kan isinya banyak sekali ya. Ada masalah akidah, ya, ada masalah tentang hukum fikih, ada masalah tentang apa? Kisah-kisah orang terdahulu. Kenapa kok disebutkan di situ? Kisah orang terdahulu ada macam-macam juga ya. Ada kisah orang yang soleh, ya, misalnya siapa? Luqman, ya, dan seterusnya. Ada kisah para nabi, orang soleh ini, orang baik. Ya. Ada juga kisah orang jelek, siapa? Fir'aun, ya, Abu Lahab, ya, surat Al-Lahab itu loh, ya. Ini kan orang tercela ini, Pak. Ya. Kenapa kalau sebutkan dalam Al-Quran? Supaya apa? Bisa menjadi pelajaran. Ya. Supaya apa? Kita tidak seperti mereka. Kita ambil pelajaran kesalahan mereka. Ya. Supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan
yang sama. Ya, kaumnya Nabi Lut misalnya, ya, ini kaum Sodom itu ya, LGBT itu ya, itu kaum Nabi Lut. Kemudian Allah binasakan mereka. Ya, maka kita jangan apa tiru-tiru seperti mereka, Pak. Nanti akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian, ya, mereka suka mengurangi apa? Timbangan. Ini diingatkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan besar bagi siapa? Al-Mutaffifin. Yaitu mereka suka apa? Mengurangi timbangan. Kalau orang lain menimbang untuk dia, mintanya apa? Dilebihkan. Ya. Kalau kita menimbang, kalau dia menimbang untuk orang lain, dikurangi. Jadi kalau bahasa kita itu diaki, ya, diaki nakalan, Pak. Ya. Kalau kita sebagai pembeli, mintanya apa? Apa itu ditambahi lek, mosok nakar dipres ya, buat dikunjungi, komitmen. Wes ngono tesih napa? Tenggon tesih napa ngicipin teh 10, Pak. Ngicipin teh 10, pas timbang njaluk tambah. Tapi kalau kita sebagai penjual, gitu, nek nimbang apa? Nek nakar dipres. Ditambahi lek ora iso iki, ora badi aku. Niki wong diake, Pak, nggih, al-mutaffifin, Pak, curang dalam atau timbangannya apa? Nah, macam-macam ya. Katanya ada dikasih paku, ya. Sing timbangan kata ayam jaga gitu ya. Supaya lebih apa? Memperberat timbangan. Ini diake, Pak. Ya. Terus dia misalnya ini ya, dia menimbang apa? Gula, ya. Tulisannya sekilo, ini sekiloan, Bu, ya. Ternyata nimbangnya 9 on, Pak. Dia dikurangi apa? Satuan. Kan nggak kelihatan ini, Pak, nggak ketoro nih, Pak. Ini al-mutaffifin, Pak. Ini adalah dosanya kaum Madian dulu, sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan tiru seperti mereka begitu. Maka dalam Al-Qur'an itu ada kisah-kisah apa orang terdahulu, Pak. Ya, supaya apa? Kita bisa mengambil pelajaran. Ya, termasuk hulu ini di antara sikap orang terdahulu yang menyebabkan mereka binasa. Maka jangan kita tiru-tiru begitu. Ya, maka tidak bagus sama hulu dalam beragama itu tidak bagus. Ya, ini tidak boleh, Pak. Ya, beragama itu apa? Ya sudah pertengahan. Ada dalilnya kita amalkan, ada dalilnya kita tidak amalkan, selesai. Ya, karena agama ini milik Allah Taala. Allah yang berhak menentukan syariat melalui siapa? Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kita tidak berhak membuat syariat. Agama ini milik siapa? Kemudian selanjutnya yang keempat, sikap hulu. Ya, ini telah membuat binasa umat-umat sebelum kita. Kemudian faedah yang kelima, Nabi Muhammad SAW ini beliau sangat bersemangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Jadi Nabi sering sekali, banyak sekali mengingatkan kita dari apa? Dari kesyirikan dan juga dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, termasuk hulu. Awalnya dia hulu, berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh, lama-lama disembah. Awalnya dia ziarah cuma apa? Mengagungkan saja, lama-lama disembah. Lama-lama dia minta-minta berdoa di kuburan tadi, minta-minta kepada penghuni kubur. Lama-lama dia meyakini kalau berdoa di situ lebih mustajab daripada berdoa di masjid. Dia meyakini baca Quran di kuburan orang soleh tadi lebih baik daripada baca Quran di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat dari sikap hulu. Kemudian selanjutnya yang keenam, hulu terhadap orang-orang soleh ini merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Termasuk siapa? Kaumnya Nabi Nuh awalnya dulu itu. Mereka nyembah berhala itu, Wat, Suwa dan seterusnya itu ya. Itu langsung disembah. Awalnya apa? Mereka adalah orang soleh. Terus kaum Nabi Nuh membuat apa? Patung dalam rangka untuk apa? Mengenang jasa mereka. Awalnya itu, Pak. Setan itu pinter ya. Jadi tidak langsung suruh nyembah. Untuk mengenang orang soleh, saya bikin patung. Lama-lama ganti generasi, lama-lama patungnya disembah. Kemudian yang terakhir, yaitu dorongan agar bersikap pertengahan, yaitu tidak melampaui batas dan juga tidak mengurangi. Jadi Islam itu agama pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi.
Kemudian satu lagi disebutkan ya riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas dalam timbangan tindakannya. Ya, melampaui batas dalam tindakannya. Binasalah orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas dalam tindakannya. Ini sabda Nabi SAW. Bahkan beliau mengulangi sampai 3 kali sekalian, sampai 3 kali. Ya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ya, binasalah orang yang berlebihan. Ya, beliau mengulangi 3 kali. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi sekali lagi, subhanallah, ya, ini tidak boleh kita sikap hulu atau tanatu ini berlebihan dalam segala sesuatu. Ya, jadi intinya bersikap berlebihan ini tidak bagus. Bahkan tidak hanya dalam masalah agama, masalah dunia saja Bu, ya Bapak sekalian, itu kalau berlebihan tidak bagus. Misalnya kalau saya bidang pertanian ya, jadi kan nek pupuk tanaman niku nggih, niku nek pupuke kakean dosis, niku malah boten sehat Pak tanamannya Pak. Malah kathah penyakitnya. Nggih, dosisnya harus sakintal, nek digawe 1 ton malah boten sehat Pak tandurane. Malah penyakitan Pak. Nggih. Dosisnya sekian itu ya sekian Mas pasnya itu. Nggih, tidak boleh berlebih, malah tidak bagus. Nggih, seperti itu. Ini contoh saja. Tujuan juga dari yang lainnya tidak bagus. Ya, apalagi masalah agama. Ini bisa menyebabkan kita binasa. Ya, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.